Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan tentang sunnahnya wudu. Masih ingat kemarin tentang rukun atau fardunya wudu ada berapa? 6. 1 nih ya, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Selanjutnya adalah sunnahnya wudu ada 10. Dikerjakan dapat pahala. Enggak dikerjakan wudunya tetap sah asalkan yang 6 rukunnya wudu dilaksanakan. Apa saja? Yang pertama adalah membaca bismillah, minimal bismillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna. Paling tidak membaca bismillah itu sudah cukup. Sunnah hukumnya. Kalau di toilet ya jangan baca bismillah, cukup di dalam hati. Kalau kita wudunya di dalam toilet, bismillahnya di dalam hati. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. Jadi telapak tangannya dicuci. Kalau pakai keran lebih mudah. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung. Nah, ini obat virus-virus itu. Ya. Masukkan, keluarkan lagi. Kalau bisa sampai terasa di sini. Itu nikmat. Virus-virusnya pada keluar, kotoran-kotoran. Nah, bersih jadinya. Jadi orang Islam itu bersih kalau sunnah-sunnahnya wudu juga dikerjakan lengkap. Kemudian mengusap seluruh kepala. Kalau yang wajib sebagian kepala. Seandainya bisa semuanya itu sunnah. Cahayanya lebih banyak. Nah. Mas pakai adiknya ya, dijaga ya. Kemudian yang keenam, mengusap kedua telinga, luar ataupun yang bagian dalam, dengan air yang baru, bukan sisa dari membasuh atau mengusap sebagian ke kepala. Jadi air baru. Yang ketujuh, menyisir jenggot tebal dengan jari-jari yang jenggotnya tebal. Ya, orang Arab itu kan jenggotnya tebal-tebal. Jadi menyisir dengan jari-jari itu hukumnya sunnah supaya terkena air juga. Kemudian membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi
Sangat bersih sekali orang wudhu itu. Di sela-sela jari ini maupun yang tangan maupun yang kaki itu sunnah. Seandainya tidak ya nggak apa-apa, tetap sah. Yang ke-9, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan dulu. Apa kira-kira yang mendahulukan kanan itu? Tangan, ya kan? Terus telinga, kaki. Dahulukan yang kanan dulu. Kemudian yang ke-10, menyucikan masing-masing 3 kali dan bersegera. Muka 3 kali, kumur-kumur, hidung semuanya ya. Tangan, kaki semuanya 3 kali. Itulah wudhunya para nabi. Wudhunya para nabi itu 3 kali. Seandainya kita wudhunya cuma 1 kali ya nggak apa-apa, tetap sah. Apalagi airnya sedikit. Kalau airnya sedikit, sekali sudah cukup. Sehingga air 1 gelas pun, nah, kita punya sebotol air ukuran kecil, mini, atau 1 gelas itu bisa untuk wudhu. Bisa untuk wudhu. Tidak harus dengan air yang banyak. Dengan air sedikit pun bisa memenuhi wudhu kita. Pernah mencoba? Jadi wudhu dengan air sedikit, 1 botol umpamanya. Nah, sekali-kali mencoba. Caranya bagaimana? Ambil yang rukun, yang 6 tadi itu. Muka 1 kali. Ya, airnya juga sedikit ngambilnya, ya, sedikit rata 1 kali, disertai dengan niat bareng itu. Membasuh muka dengan niat itu bareng. Kemudian tangan pun juga 1 kali, tapi harus sampai siku, sekali rata. Sebagian kepala juga sedikit sudah cukup. Telinga tidak usah, airnya sedikit. Baru kaki, itu juga sekali-sekali. Sehingga dengan sedikit air kita bisa tetap wudhu dan wudhunya sah. Kemudian bab berikutnya adalah batalnya wudhu. Batalnya wudhu juga ada 6. Rukunnya ada 6, sunnahnya ada 10, batalnya wudhu ada 6. Apa saja? Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. 2 jalan itu kubul dan dubur. Tahu kubul? Jalan depan yang untuk pipis, namanya kubul. Nama lainnya itu adalah kubul. Itu bahasa Arabnya. Kalau jalan belakang namanya dubur, bukan bubur kok bubur. Pakai D. Dubur, bukan dubur kacang hijau. Dubur, pakai D. Itu yang jalan belakang. Keluar apapun, baik benda padat, benda cair maupun benda gas. Benda gas batal wudhunya. Yang kedua, tidur dalam keadaan posisi duduknya tidak tetap. Ya, kalau duduknya tetap, nggak goyang, nggak batal. Seperti orang sedang Jumatan, khutbahnya lama, ngantuk. Duduknya yang bagus, duduknya yang di bumi, tetap di bumi,
Jangan begini, ya kan? Begini melawos, anginnya melawos nggak tahu kan? Tapi kalau duduknya tetap begini bersila, sehingga kalau ada suara itu tahu. Oh, kamu sudah batal, tas sampingnya kan dengar. Kamu kentut tadi. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk atau sakit. Nah, makanya orang mabuk tidak boleh sholat, wudunya batal. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Kalau ada penghalang nggak apa-apa, ada kainnya, nyentuh nggak apa-apa. Kecuali kuku dan rambut. Megang rambutnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Megang kukunya kalau bisa ya. Nah, memang bisa megang kukunya. Suami istri itu? Nah, suami istri batal. Nah, bukan mahram, makanya boleh dinikah. Mahram itu nggak boleh dinikah. Kalau istri kita itu tetap mahram walaupun sudah dinikah. Karena seandainya cerai kan masih bisa dinikah lagi ya kan. Walaupun ketika sudah nikah itu sudah milik kita, tapi tetap batal wudunya. Itu Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Kemudian menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau luarnya nggak apa-apa. Nah, kalau luarnya tidak apa-apa. Yang batal itu yang bagian dalam. Mamanya gatal mau garuk-garuk ya pakai yang sebelah sini. Nah, kalau sebelah ini ya mulai jari-jari ini dan dalamnya ini yang putih ini itu batal. Enggak, seandainya mau garuk-garuk kemaluannya gatal mamanya ya kan. Nah, itu garuk-garuknya harus pandai supaya enggak batal wudunya. Tapi kalau kena sarung enggak? Kalau ada sarungnya ya enggak apa-apa. Ini yang tanpa penghalang. Yang keenam, menyentuh kawasan sekitar anus atau dubur menurut qaul jadid. Pendapat baru. Qaul jadid itu pendapat baru. Kalau qaul qadim adalah pendapat lama bagi Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu punya dua qaul atau pendapat ketika beliau berada di Baghdad atau di Irak, namanya qaul qadim. Ketika beliau pindah ke Mesir punya pendapat baru namanya qaul jadid. Nah, ini harus tahu dalam istilah fikih ada qaul qadim, ada qaul jadid. Artinya apa? Fikih itu menyesuaikan juga dengan keadaan, kondisi. Terkadang satu daerah dengan daerah lain itu juga berbeda. Jadi dinamis, fikih itu dinamis. Demikian semoga bisa dipahami. Ya, jadi untuk anus, baik anusnya sendiri atau anusnya anaknya umpamanya sama saja ya. Nyebokin anaknya umpamanya. Ya kita jadi batal karena yang dipegang pas lubang duburnya itu. Kalau bokong tidak ya, megang bokong nggak batal. Yang batal itu pas yang lubang itu ya, baik yang depan maupun yang belakang ya. Jadi ada aturannya dan kita harus tahu ini soal fikih, soal agama.
supaya ibadah kita sah. Tidak perlu malu kalau sudah belajar soal agama, nggak perlu malu. Cuman mungkin bahasanya yang perlu diperhalus. Nah, demikian dulu untuk fikihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.